Bismillahirrahmanirrahim. Menemani saya perjalanan ke kampus, saya ingin mengomentari terkait dengan Ruben dan Sarwenda. Sebetulnya urusan keluarga, urusan bagaimana dampak dari perceraian, lalu perebutan hak asuh anak, gonogini dan lain-lain, ya saya kira itu hal yang biasa ketika sebuah rumah tangga yang dalam pondasi cintanya bisa roboh dan berakhir dengan kebencian. Yang menjadi masalah bagi saya adalah terkait dengan ruang publik yang diisi dengan hal-hal yang merubuhkan dan meruntuhkan norma. Sedangkan norma, salah satu norma yang berlaku di tanah air adalah norma agama. Bahkan di dalam Islam misalkan al-adah muhakama, bahwa adat kebiasaan, norma itu harus menjadi sebuah pandangan hukum, begitu ya. Sehingga apa yang menjadi masalah? Saya memiliki beberapa masalah ya. Satu, masalah pertama adalah bahwa Sarwenda dan Giorgio Antonio Chandra itu melepas bucinnya di ruang publik, ya. Kelihatan bahwa sentuhan-sentuhan fisik yang seolah-olah itu tidak berdosa. Sebetulnya kalau orang biasa, kalau dilihat dari pandangan publik, bukan dalam pandangan syariah ya, dalam pandangan publik ya bangga-bangga wae, tidak berpengaruh. Tetapi ketika ini di ruang publik, menjadi public figure, ya, punya pengikut yang begitu banyak, ini menjadi sebuah masalah karena ini akan dianggap benar. Nah, tesisnya adalah ketika kesalahan, ketika kerusakan itu diulang-ulang, disimpan dan diketahui oleh banyak orang di ruang publik, itu maka akan menjadi kebenaran. Kejelekan akan seolah-olah menjadi benar, begitu ya. Sehingga saya melihat bahwa perilaku-perilaku Giorgio ya dan juga Sarwenda yang mengumbar syahwat di ruang publik ini menjadi sebuah masalah. Dan saya tidak berbicara masalah agama. Mungkin bagi agama Sarwenda atau Giorgio itu tidak jadi masalah. Kalau bagi Islam ini menjadi masalah, mengumbar aurat, apalagi mengumbar syahwat di depan orang. Bagaimana sentuhan fisik laki-laki, tangannya menyentuh buah dadanya, ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Bagaimana memeluk di depan orang, ini sesuatu yang buruk, begitu ya, bagi konteks norma yang berkembang di Indonesia. Ya terserah, silakan kalau menurut agama kalian itu tidak salah, tetapi memang banyak penonton-penonton terutama anak kecil yang memang belum berhak untuk menonton ini, dan bagi syariat Islam ini pun diharamkan, sehingga sesuatu yang haram tidak boleh diumbar di ruang yang publik, begitu ya. Lalu yang kedua, ada beberapa narasi yang memang ini sulit diterima bagi misalkan bagi norma kita. Misal Sarwenda mengatakan bahwa Sarwenda itu janda rasa gadis. Coba kalau rasa gadis, seolah-olah ini narasi yang dibangun adalah Giorgio itu pernah merasakan kegadisannya. Karena dalam diksi gadis, di dalam konteks kita, gadis itu kan terhubung dengan virginity, keperawanan, begitu ya. Sehingga dipersepsikan oleh publik bahwa Giorgio itu ya merasakan kegadisannya Sarwenda misalkan, atau kejandaannya Sarwenda. Kalau janda itu dalam status pernikahan, tetapi kalau gadis biasanya terkait dengan virginity, walaupun itu tidak mutlak, begitu ya, tetapi ya memang selalu begitu ya. Maka ini tidak baik juga. Atau misalkan menunjukkan bahwa yang ketiga ya, anaknya yang perempuan itu sampai dipeluk, sampai di ais, begitu ya, lalu duduk di atas panggulnya ya, dan seterusnya lah. Nah, padahal Giorgio sendiri dia belum menjadi suami. Bahkan saya melihat narasi yang begitu sentuhan fisik, mengumbar seolah-olah seperti suami istri di ruang publik, itu sebetulnya sangat bisa menjadikan ruang publik dipenuhi
dipenuhi dengan hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma kita. Apalagi anak kecil kepada ayahnya yang belum jelas apakah dia ayah sambung ya, apakah ayah tiri. Yang jelas apakah mau nggak Giorgio ini menikahi Sarwenda. Jangan-jangan gitu kan, banyak analis yang mengatakan ya, banyak juga para peramal mengatakan bahwa Giorgio ini tidak akan menikahi ke Sarwenda, bahkan akan meninggalkan Sarwenda begitu ya. Maka Giorgio ini katanya hanya memanfaatkan janda-janda yang memiliki masalah dan menguras keuangannya begitu ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh Sarwenda sehingga tidak boleh mengumbar, apalagi membiarkan ya anak yang perempuan itu bersentuhan fisik secara langsung, yang 11 tahun itu bersentuhan langsung dengan calon ayah tirinya yang belum jelas apakah akan menikahinya atau tidak ya. Jadi sebetulnya masalah-masalah yang lain yang tidak melukai norma, saya kira ya sah-sah saja sebagai hiburan ya, apalagi digosip. Tetapi di ruang publik yang kita memiliki konsepsi negara sebagai negara bertuhan, artinya Tuhan itu harus hadir di setiap langkah, terutama di ruang publik. Tidak boleh menggunakan visualisasi yang diharamkan oleh salah satu agama. Tidak boleh mengumbar sesuatu yang belum haknya. Tidak boleh mencederai banyak hal-hal yang sifatnya akan merubuhkan norma-norma yang kita pegang begitulah. Itulah kenapa sekarang Sarwenda dari kalau tidak salah 39 jutaan menjadi 9 juta pengikut, karena ya alhamdulillah para netizen, ibu-ibu yang senang dengan gosip itu masih memiliki rasa bagaimana memegang prinsip nilai dan norma begitu ya. Nah, bagi mereka yang meruntuhkan norma, jika seandainya sang suami yang bertanggung jawab tapi dihina dengan jing, dengan cong, nah itu kan berarti mereka cancel ya. Jadi cancel culture ya, luar biasa, berarti masih memegang begitu kan. Nah, sekarang kami menginginkan dan kami mensomasi gitu kan, Giorgio mohon tidak mengumbar, walaupun kami tahu bahwa ada maksud tertentu, tetapi mohon walaupun Anda lagi bucin, Anda tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma dan etika, terutama etika yang diyakini dan dipegang oleh masyarakat. Itu saja, terima kasih.